Illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babud du'ai alal musyrikin, mendoakan kebinasaan orang-orang musyrik. Ini dipadukan dengan babud doa ilil musyrikin, mendoakan kebaikan untuk orang musyrik. Jadi ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi mendoakan kebinasaan untuk orang musyrik, untuk orang kafir. Ada juga hadis-hadis yang membahas, yang menginformasikan bahwa Nabi pernah mendoakan kebaikan untuk orang musyrik. Sebagian ulama menyebut bahwa yang mendoakan kebaikan untuk orang musyrik itu menasakh, menggugurkan syariat, mendoakan kebinasaan untuk orang musyrik. Tapi pernyataan adanya nasakh itu harus ada dari nabinya sendiri atau dari para sahabat berdasarkan pengajaran Nabi. Ini enggak ada. Maka dari itu mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak ada nasakh. Yang ada masing-masing hadis itu sesuai dengan makomnya, dengan situasi dan kondisinya. Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri memberikan kesimpulan, tidak boleh mendoakan orang musyrik yang memang orang musyrik itu ada peluang untuk masuk Islam. Orang musyrik yang ada peluang untuk masuk Islam, maka itu didoakan agar dia masuk Islam, sebagaimana nanti dicontohkan oleh Nabi. Ini juga tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran yang melarang orang beriman istighfar untuk orang musyrik. Di surat At-Taubah, di sebelum halaman terakhir, lembar terakhir, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas seorang nabi juga orang beriman beristighfar, memohonkan ampunan untuk orang musyrik meskipun itu kerabat dekat, sesudah jelas bahwa mereka akan menjadi penghuni neraka jahim. Ibnu Abbas menjelaskan maksud menjadi penghuni neraka jahim itu sesudah jelas mereka mati dalam kekafiran. Tapi kalau belum mati dalam kekafiran seperti Nabi Ibrahim, wa maka nastighfaru Ibrahim li abi illa am mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabarra'a min falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a min. Nabi Ibrahim beristighfar untuk ayahnya itu karena satu janji, ya, di surat Al-Mumtahanah, la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Tapi sesudah jelas bahwa ayahnya musuh Allah, mati dalam keadaan kafir, maka tabarra'a min, Nabi Ibrahim berlepas diri, tidak mendoakan lagi. Di ayat ini jelas, jadi tidak boleh mendoakan yang sudah jelas-jelas kafir, sementara yang belum mati dalam kekafiran itu boleh didoakan, cuma doanya adalah doa memohon agar mereka mendapatkan hidayah sehingga diampuni dosa-dosanya. Tidak langsung istighfar, karena nggak mungkin istighfar kalau orang itu masih kafir, ya. Jadi memohon diberikan dia hidayah
agar kemudian dia diampuni dosa-dosanya. Hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari yang pertama dari Ibnu Mas'ud, di mana Nabi SAW berdoa, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi orang kafir dengan 7 tahun seperti 7 tahunnya Nabi Yusuf, ya. Maksudnya dengan kekeringan selama 7 tahun yang pernah dulu dialami oleh Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf kan menjelaskan mimpi Al-Aziz, ya, pejabat negara yang saat itu bermimpi ada 7 sapi. Inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf, yang dimakan oleh 7 sapi yang begung, ya, yang krempeng. 7 sapi yang besar dimakan oleh 7 sapi yang kecil. Lalu melihat 7 tangkai yang subur dengan 7 tangkai yang lapuk. Itu Nabi Yusuf kemudian menjelaskan akan datang 7 tahun yang saat itu kalian panen lancar, maka jangan dihabiskan semua, simpan sebagian besarnya. Kenapa? Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Karena nanti akan datang 7 tahun kekeringan yang akan menghabiskan perbekalan 7 tahun sebelumnya, kecuali yang disimpan itu. Jadi simpanlah untuk modal 7 tahun ke depan, karena selama 7 tahun akan terjadi kekeringan. Ini menunjukkan Nabi berdoa kebinasaan untuk orang kafir. Wa qala, juga Nabi pernah berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahl. Ya Allah, kepadamu aku serahkan urusan Abu Jahal. Karena sudah pasti Abu Jahal itu tidak akan masuk Islam. Itu ada di Al-Qur'annya, ya la nasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Dan sepanjang hidupnya mengganggu terus. Awalnya kan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Itu Abu Jahal yang menyuruh orang preman Quraisy untuk menindihkan kadut, ya, jeroan ketika Nabi sujud sampai Nabi nggak bisa bangun lagi. Ada tetangganya yang melaporkan ke Fatimah yang kemudian membentak, menenangkan Fatimah teh mu'alimin, ya, belum menikah, membentak. Dan meskipun perempuan, tabiat kepemimpinannya ada, ya, turunan, kan keluarga Nabi turunan para pemimpin Quraisy, jadi nggak berani Abu Jahal juga ngelawan Fatimah, ya. Nah saat itu Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Bahkan 7 orang yang konspirasi untuk menindihkan jeroan unta ke Nabi ketika sujud, disebutkan 7-7-nya, ya, pernah kita bahas dulu di kajian Sahih Muslim. Ini menunjukkan boleh, ya, berdoa ke seseorang yang memang sudah jelas-jelas kafir. Di Al-Qur'annya juga memang begitu kan, akan dibinasakan dengan dicabut, ditarik ubun-ubunnya. Dan itu betul saja kan, pas perang Badar ubun-ubun Abu Jahal itu ditarik, dibawa ke Nabi. La nasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan Nabi SAW pernah berdoa dalam sholat, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya. Ini yang membantai Qurra 70
hafidz Quran yang dibantai di sumur Maunah. Ri'lan wa Dzakwan, ya disebutkan dalam riwayat lain. Laknatlah kaum Ri'al, kaum Dzakwan yang mereka membantai 70 penghafal Quran yang dikirim oleh Nabi ke Bani Salim, tapi malah dibantai. Maka Nabi mendoakan laknat dalam sholat, dalam kunut nazilah, hatta anzalallahu azza wa jalla laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kamu tidak berhak sedikit pun untuk memutuskan menerima tobat atau menyiksa karena mereka zalim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Jadi langsung ditegur. Tapi teguran ini tidak berarti bahwa mendoakan laknat untuk orang kafir yang memang sudah jelas kekafirannya tidak boleh. Ini ayat hanya menegur jangan selama-lamanya. Nabi kan sampai 1 bulan. Sudah berhenti maksimal 1 bulan. Jangan terus sepanjang tahun ngadoakeun misalkan ya, tokoh Kristen di pentas nasional atau disebutkan lahnya agar binasa tiba heula di tahun 2015 misalnya bekaina tuluy ngadoakeun enggak boleh. Maksimal 1 bulan. Kemudian Ibnu Abi Aufa menjelaskan radhiyallahu anhuma, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal ahzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar kebinasaan ditimpakan kepada al-ahzab, pasukan koalisi yang menyerang Nabi dalam perang Khandaq. Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ihzil ahzab ihzimhum wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan kitab yang maha cepat hitungannya, hancurkanlah pasukan al-ahzab itu, hancurkanlah sehancur-hancurnya dan goncangkanlah mereka. Kalaupun tidak hancur binasa, mereka goncang, ya, stres, dan itu terbukti. Pulang sendiri kan, udah mengepung berhari-hari, beak bakal itu dah, beak bakal, beak segala, coba sebagiannya mati, ya. Farsalna alaihim riha wa junudan lam tarauha, dari surat Al-Ahzab halaman 2. Kami kirimkan angin dan pasukan yang kalian tidak bisa melihat. Jadi para sahabat pun tidak bisa melihat pasukan malaikat itu. Angin juga jelas nggak terlihat, cuma porak-poranda saja. Sebagiannya binasa, sebagiannya kabur. Ini menunjukkan mendoakan kebinasaan orang musyrik dalam perang boleh. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan Nabi SAW pernah berkabung, kemudian dalam rakaat terakhir sholat isya beliau kunut, Sami'allahu liman hamidah, Allahumma anji Ayyasha bin Rabi'ah, Allahumma anjil Walid bin al-Walid, Allahumma anji Salamata bin Hisham, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin, Allahumma ashdud wa ta'ataka ala mudar, Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, selamatkanlah Ayyash bin Rabi'ah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid, selamatkanlah Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkanlah kaum mustad'afin yang tertindas dari kaum mukminin. Ini 3 ini pimpinan yang dibantai itu, ya, disebut pimpinannya. Kemudian sisanya tidak disebutkan 70-70-nya. Sebutkan saja sisanya kaum mukminin yang tertindas. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada Mudor,
Ini Mudor ini terkenal ya, kampung penjahat. Setiap mu'alaf yang masuk Islam datang ke Madinah lewat Mudor geus beak segala-gala ya. Makanya ada hadisnya kan. Nabi tiba-tiba tercengang ketika melihat beberapa musafir datang pakaian compang-camping, gak ada kendaraan, gak ada makan, gak ada lalu lempah ya. Ditanya dari mana? Dari Mudor. Beak lewat Mudor mah aya keneh nyawa ge untung. Ini terkenal Mudor itu kampung penjahat, sarang preman. Maka Nabi mendoakan, ya Allah, keraskanlah siksamu untuk Mudor. Ya Allah, jadikanlah untuk mereka tahun-tahun kekeringan seperti kekeringan yang dialami oleh Nabi Yusuf. 7 tahun. Ini 7 tahun yang tadi itu mendoakan kaum Mudor. Boleh ini ya dalam kunut nazilah karena terkait dengan pembantaian ya, pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini juga akan dulu sering ya, ketika kita tahu Palestina dibantai oleh Israel ya, kita kunut 1 bulan. Alhamdulillah kan berhenti ya. Israelnya juga banyak yang binasa ya. Israel itu penduduk yang paling tidak bahagia di dunia. Kenapa? Damarana ge rumah sangat rampas harta batur dan tidak pernah merasa nyaman dari serangan orang Palestina. Kalau orang Palestina meskipun terjajah mereka bahagia karena mati syahid. Ada orang Israel mah hirup nauge teu bahagia, stres sieun pae. Ya, sieun roket-roket pejuang Palestina. Jadi demikian juga ya dulu tentara Amerika ya di Irak jeung binasa sorangan pan zaman Obama langsung ditarik dan memang mereka sudah binasa. Geus beak sagala-gala tentara Amerika itu. Kemudian hadis dari Anas radhiyallahu an, ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyah yuqalu lahum al-qurra. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim satu pasukan yang disebut al-qurra ya, ini al-qurra ini para pemuda yang masih lalengo yang setiap malamnya suka tadarus Quran, setoran hafalan Quran dan mengkaji ilmunya. Lalu malamnya mereka sholat tahajud, lalu pagi harinya siangnya mereka mencari kayu bakar untuk dijual, bukan untuk diri sendiri, untuk dibagikan ke fakir miskin. Ideal kan ya pemudanya. Munayana meureun pemuda Persis Bakan Ciparai ya. Tipe ting teh badai sate langsung tadarus, lain pingpong iman dirutinkeun pingpong. Tadarus kajian ya, tidur, nanti malamnya sholat tahajud ya. Pagi harinya lalu kadepot ya. Dagang cai. Nah, bukan untuk diri sendiri, untuk disumbangkan ke fakir miskin. Jadi Al-Qurra ini pemuda-pemuda hebat, bukan lagi jadi beban orang tua, malah ya meringankan beban orang lain. Kan hese dengan pemuda nu kitu. Nah, ini mereka kuno fausibu dibantai. Al-Qurra itu dibantai, kirimkannya juga bukan untuk perang ya, syariah buat untuk ngajar Bani Salim. Fama ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada alai syai'in ma wajada alai. Aku tidak pernah melihat Nabi marah seperti marah saat itu. Katingali ambekna meskipun tidak kemudian keluar kata-kata yang kasar. Ngambek dekatnya bendu Nabi, sedihnya kelihatan. Qanata syahron fi sholatil fajr. Nabi kunut selama 1 bulan dalam sholat subuh. Inna usayya asatillah wa rasulah. Sesungguhnya usayya itu kaum yang membantai tadi atau para pelaku maksiat. Mereka sudah maksiat kepada Allah dan Rasulnya ya. Didoakan kebinasaan selama 1 bulan. Jadi dalil boleh mendoakan kebinasaan orang kafir dalam kunut.
Dan hadis-hadis ini jadi ada yang menginformasikan di semua sholat, ada yang menginformasikan di sholat subuh saja, ada yang menginformasikan di sholat isya saja. Kalau yang tadi ini menunjukkan bahwa kunut itu fleksibel, kunut nazilah. Seandainya hari ini subuh saja, duhur asar tidak, nggak apa-apa. Atau di minggu ini isya saja, yang lainnya tidak, nggak apa-apa. Atau semuanya seperti yang diriwayatkan yang lain. Jadi nggak bertentangan, menunjukkan variasi cara kunut nazilah. Semuanya subuh nepikeun ka isya boleh. Cuma kalau dalam Jumatan bebeja heula ya, pengalaman. Jadi lariweuh ya. Kebanyakan Jumatan kan yang awam ya. Pas urang kunut teh langsung subhanallah subhanallah di tukang teh ya. Oh nya poho teh di bejaan. Kuduna dihimbau dulu akan ada kunut. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana al-yahud yusallimuna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulun assalamu alaikum. Yahudi itu kalau salam kepada Nabi assalamualaikum, assalamualaikum. Orang Arab begitu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Fafatinat Aisyah. Nah Aisyah mah patonah cerdas. Paham bila qolim wa asya mane mah lain salam ceuk Aisyah teh najaro hate. Mane mah ngadoakeun asam itu kematian, kebinasaan. Binasa kamu gitu. Orang Yahudi kan Nabi. Maka Aisyah menjawab alaikumussalam wal la'nah, kamu yang binasa, kamu yang terlaknat. Tapi Nabi menegur, mahlan ya Aisyah, tenang Aisyah. Inna Allah ta'ala yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah mencintai rifqi ya, kelembutan dalam segala sesuatu. Itu main kasar, tong main galak, tong main emosi, tenang. Ya Nabi Allah awalam tasma' ma yaqulun. Nabi, Anda enggak mendengar apa yang mereka katakan? Kata Nabi, awalam tasma'i anni aruddu dzalika alaihim faqul wa alaikum. Kamu enggak dengar? Saya kan jawabnya wa alaikum. Wa alaikum itu buat kamu saja. Di sini menunjukkan bahwa doa untuk orang kafir itu jangan sampai lebay, ya. Jangan sampai emosi, jangan sampai berlebihan. Yang standar saja. Di antaranya kalau mereka menon assalamualaikum itu cukup dengan alaikum atau alaikumussalam. Nah ini Aisyah mah kalau lebih ditambah alaikumsalam wal la'nah kan enggak boleh. Ya, secara umum berlebihan dalam membalas. Kata Nabi kan al mutasabbani ma qala fa'alal badi ma lam ya'tadil madzlum. Orang yang saling mencaci dosanya nu ngamimitian. Yang pertama mencaci, yang membalas caci mah enggak dosa, tapi selama yang membalas itu tidak melebihi batas. Dasar maneh torek, maneh nu torek teu naon, ditan maneh nu torek pireu lolong. Pireu lolong na teh doraka, tong berlebihan. Ini Aisyah melebihkan. Karena Nabi tegur, kalau membalas tetap dengan rifqi ya, dengan kelembutan. Tenang, jangan emosi. Mendemo si Ahok oge teu kudu emosi. Wah, kabeh keluar sumpah serapan yang si Ahok. Ulah tuh. Mencerminkan kekurang adaban kita. Yang ku orang umum jadi disengserikeun. Umat Islam itu emosional, tidak rasional, tidak cerdas. Orang-orang memaksakan pendapat. Di satu sisi tidak terlalu salah penilaian kubu mereka ya, karena kitanya memang terlalu lebay. Padahal boleh, cuma tenang weh, kalem gitu, sewajarnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Khandaq. Kami
membersamai Nabi, mengawal Nabi SAW pada perang Khandaq. Faqala, lalu Nabi bersabda, mala Allahu kuburahum wa buyutahum naro. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah mereka dengan api neraka. Kama syaghaluna 'anis sholatil wusta hatta ghabatis syams. Sebagaimana mereka telah menghalangi kita dari sholat wusta sampai terbenam matahari. Sholat wusta teh sholatul asri, sholat asar. Ada yang kadang bertanya, Ustaz, sholat wusta teh naon? Sholat asar. Jelas hadisnya Nabi sendiri ini yang bersabda. Ini jadi dalil bahwa Nabi pernah telat sholat dan pernah sholat di luar waktunya. Gara-gara naon? Gara-gara perang. Jadi kalau sedang darurat, ayeuna misalnya dokter ngoperasi pasien dari jam 2 sampai jam 5 belum beres, sampai jam genep adzan maghrib belum beres. Aduh, can sholat asar tinggal kena tuh bisa maut. Bahaya, ada detail-detail yang terlewat, bahaya. Misalkan masang ringnya lama, diticulkeun lah kan bahaya. Ada organ-organ yang diputus kan. Jadi seandainya dokter kamagriban can sholat asar nggak dosa ya, karena memang sedang darurat. Dan Nabi kemudian sholatnya sholat asar dulu, sudah sholat asar baru sholat maghrib. Jadi kalau ada sholat yang tertinggal maka dilakukannya itu sholat secara berurutan, atau maghrib bola tuli asar ya, berurutan, asar dulu lalu maghrib. Dan ini terkait hadis yang terkenal ya, kata Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian ada yang sholat di jalan, kalau Nabi sholat di Bani Quraidah, meskipun sholat asar itu kamagriban. Karena memang kalau tidak begitu Bani Quraidah nyerang lagi ya. Makanya harus diamankan sebelum sholat maghrib, sebelum gelap, agar mereka tidak nyerang lagi. Kemudian dalil Nabi pernah mendoakan orang kafir dijelaskan oleh Tufail bin Amr. Dia datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia berdoa, lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, inna dausan qad asad. Rasul, itu kaum Daus sudah maksiat, wa abad, dan sudah membangkang. Fad'ullah 'alaiha, doakanlah kebinasaan untuk kaum Daus. Daus ini yang ada dalam hadis tanda kiamat. Tidak akan terjadi kiamat sehingga pantat-pantat wanita Daus berdesakan di berhalanya. Kenapa begitu? Karena Daus ini yang didoakan. Fadhannan nas annahu yad'u alaihim. Jamaah yang hadir sudah memprediksi Nabi akan mendoakan kebinasaan untuk kaum Daus. Tapi ternyata Nabi tidak. Beliau malah mendoakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum Daus dan bawalah mereka ke sini ya. Maksudnya syahadat. Dan ternyata doanya Nabi sudah pasti diijabah. Ya, Nabi tidak mendoakan kebinasaan untuk kaum Daus, malah mendoakan hidayah. Dan dari sejak itu kemudian terkenal jadi orang-orang solih, kampungnya orang-orang solih. Nah, hadis yang tadi la taqumus sa'ata tatoriba aliyatun nisa'i Daus ala taghiyah, tidak akan terjadi kiamat sehingga pantat-pantat ibu-ibu Daus berdesakan di depan berhala. Itu menunjukkan peralihan zaman ya. Kaum yang soleh pun
misalkan di situ aksan teh saroleh kemah di situ aksan teh jadi nyararembah berhala. Itu ciri kiamat pantenya. Nah, jadi lilah keneh insyaallah. Kalau sudah terjadi seperti itu menunjukkan kiamat sebentar lagi. Nah, mengompromikan hadis-hadis ini sebagaimana tadi sudah kita bahas. Jadi kalau kita berharap kaum ini dapat hidayah, ya doakanlah. Tapi kalau kita sudah berkesimpulan, wah ieu mah moal balegeun orang kafir ieu mah, ya, tidak ada peluang sama sekali untuk dapat hidayah, boleh kita mendoakan mereka, tapi dengan syarat sesudah jelas mereka maksiat, dolim, menjajah, membunuh. Kalau orang kafir biasa enggak. Nabi kan bertetangga dengan orang Yahudi. Nabi bertetangga dengan orang kafir. Tidak, Nabi mendoakan tetangganya Yahudi, para layak kabeh cenah ngaraimahna ku urang, henteu kan. Jadi yang didoakan itu Abu Jahal yang mengganggu sholat, ya. Ini Ra'al Dakwan yang membantai Qurra yang menyerang dalam perang Al-Ahzab. Jadi yang ada jelas sebab mereka memang melakukan tindakan zalim. Atau ya, jika kasus kamari karena tokoh ini dia menghina umat Islam, menghina Quran, itu boleh, ya. Dengan keyakinan, meski tentu nggak ada yang tahu ya prediksi itu. Mungkin kita menyimpulkan dia tidak akan masuk Islam, tapi bisa saja Allah masuk Islam. Dan sesudah masuk Islam berhenti doanya, ya, jangan mendoakan lagi. Kemudian doa untuk orang musyrik ini maksimal 1 bulan, sebagaimana yang Nabi amalkan, ya, kunut maksimal 1 bulan kunut nazilah, jangan berlebihan. Dan berdoanya juga cukup dengan doa yang global, jangan kemudian rinci. Pokoknya binasakan mereka, jangan punya anak-anaknya semua matikan, istrinya juga bunuh, nah, gitu. Itu terlalu berlebihan, ya. Allah mencintai kelembutan dalam segala sesuatunya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kajian pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya, saya persilahkan. Pak Haji, boleh Pak Haji? Ya, ada enggak? Dari hukum masuk kita setiap pemimpinan akan diminta pertanggungjawaban. Itu tidak ada kecuali dalam mulai pemimpin perempuan atau di luar Islam. Nah itu apalagi ya. Seorang pemimpin model imam itu udah biasa gitu. Nah, yang diminta pertanggungjawaban itu umum atau semua atau perempuan juga, ini kan menunjukkan ke laki-laki. Ya. Hadis kullukum ra'in itu mengajarkan bahwa semua orang itu pemimpin, meski dia statusnya anggota atau rakyat biasa, masyarakat itu pemimpin. Karena Nabi mencontohkan al-imamu 'alan nas, pejabat pemimpin. Seorang lelaki pasti pemimpin di rumah tangga, ya. Seorang perempuan pasti pemimpin dalam hal amanah rumah suaminya, fi baiti zaujiha. Kan jelas. Kemudian pembantu pemimpin dalam hal menjaga harta majikannya, ya, karyawan. Jadi mau di pesantren, mudir am pemimpin, bidang manhaj kesantrian pemimpin di bidangnya, wali kelas pemimpin, santri pemimpin, ya, dalam status santrinya, menjaga nama baik pesantren, menjaga adab. Bagian kebersihan pemimpin, kayak ditanya, nah iya tadi bersihan, ya. Nah itu diculkeun, oh cedah nuju libur. Alasan teh misalkan yang kewe di akhirat tong anak mah teh bisa ngaisa bukan di akhirat itu. Oh da malaikat itu keur libur teu nanaon. Sok.
Semuanya bagian semua bagian dapur itu pemimpin. Jadi nggak ada yang tidak jadi pemimpin, semuanya akan diminta pertanggungjawaban dari pemimpin, termasuk anggota. Anggota juga pemimpin tadi dalam menjaga yang dimiliki oleh majikannya. Menaina anggota Masjid Al-Azhar ini pemimpin dalam menjaga wakaf masjidnya. Kayak ditanya, kamu ini ada tanah wakaf di Pagarsi Barat 4 Masjid Al-Azhar, bagaimana pertanggungjawaban kamu? Dihirupkan teh gitu. Semuanya ditanya, ya. Bukan tanggung jawab ketua DKM saja Masjid Al-Azhar ini, tanggung jawab semuanya. Jadi kalau ada laporan pertanggungjawaban ya dalam muscab itu nggak boleh ketua saja. Kalau filosofi ini semua bikin laporan pertanggungjawaban pan resep. Jadi ketua diperiksa, musawirin juga bikin laporan pertanggungjawaban diperiksa ku ketua. Dari urang mah rata-rata no error teh lain pimpinan tapi anggota. Kecuali di dunia politik memang rata-rata no error pemimpin, rakyat mah tidak banyak error. Tapi kalau di kita di jamiah di masjid sok dah ketua ripu sagalanya, tanaganya, waktunya, duit dicarekan di dina musjam teh kan teu pantes. Kuduna nu dicarekan teh anggota nu teu araraktif. Jadi laporan pertanggungjawaban teh bukan hanya ketua tapi juga anggota bikin laporan pertanggungjawaban. Minimal ditanya pertanggungjawaban kamu sebagai anggota sudah sejauh mana. Usulkeun lah nya ka bidang SDMO agar di muscab minimal namun di muscab pertanggungjawaban jamaah sampaikan juga kalaupun tidak tertulis. Sok pertanggungjawaban jamaah terkait cabang gimana selama ini. Berapa instruksi yang dijalankan, berapa yang tidak, iuran anggota kumaha. Nah itu can dah masih kene demokrasi di urang can islami. Demokrasina can tamat di islamisasina. Ada lagi? Enggak. Terkadang sihir bisa berupa pelet santet, terus anehnya lagi itu ada kasus salah sasaran masih ada yang gitu. Sihir yang diajarkan Nabi Sulaiman kan dijelaskan Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir kan. Wattaba'u matatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Nabi Sulaiman paham sihir, bisa mengatasinya tapi tidak mengajarkan. Nabi Sulaiman punya ilmu nama ilmu tenaga dalam, ya, ilmu kebatinan, dan itu bukan dimiliki oleh Nabi Sulaiman saja, termasuk oleh pengawalnya, staf kerajaannya. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin, siapa di antara kalian yang bisa bawa singgasana dari Yaman yang megah, singgasana Ratu Balkis, bawa ka dieu ka Palestina, digotong kanu pesawat oge moal bisa sapoe nya kanu kargo can pajakna gitu liur nya. Cek Ifrit minal jin, kan pasukan Nabi Sulaiman ada jin. Ifritun minal jin ana atika bi qabla an takuma min maqamik, sebelum Anda berdiri sekarang akan saya bawa. Tapi qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, orang yang punya ilmu dari kitab, manusia biasa, staf Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, setelah Anda berkedip saya akan bawa itu. Ngicip Nabi Sulaiman jauh-jauh ayat. Makanya kata Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi
Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah anugerah dari Robku. Punya ilmu begitu ya. Tapi ilmunya minal kitab bukan minas sihir. Ilmu minal kitab itu artinya yang diajarkan oleh Allah. Cuma ilmu itu gak sampai ke kita. Tapi kalau sampai Ustaz Marsedek mah sampai. Namanya kan kata Ustaz Marsedek ada dah, ada nah ya. Dahat, nahat ya. Dah itu tenaga dalam murni ya, hasil olah fisik, olah batin. Ada gurunya ya. Tapi kalau nahat itu semacam sihir ya. Itu nggak boleh. Pasti jalurnya dari setan kalau sihir. Kalau dari ilmu minal kitab itu dah. Mun aya nama tenaga dalam istilahnya atau tenaga dasar itu memang ada ya. Ngan nepi ilmuna ka urang gitu. Jadi mun nepi mah bisa dikiceup tah. Motor teh bersih kabeh langsung teu kudu disemprot. Dikicip. Jadi sihir itu pasti dari setan. Lalu santet yang begitu itu semua pasti dari setan ya. Kalau alarm kalau kemudian ada salah sasaran ya memang itu ngaranna ilmu mah aya wae keliru. Jika nembak nya aya wae keliru. Dek nengeul kasih itu lumrah lah yang begitu. Itu mungkin. Jadi kalau mau mempelajari itu ya silakan saja kalau ada jalur ilmunya. Tapi kan udah nggak ada ya. Kalaupun ada ya tidak seperti zaman Nabi Sulaiman dulu. Abu Bakar oge henteu sugan dikiceup, Abu Jahal teh paeh henteu. Anggar we pakai senjata normal. Itu bukan ilmu wajib ya. Itu hanya fadlun itu sunat. Kalau dipelajari silakan. Yang wajib mah tafaqquh fiddin ya, mempelajari agama kade gara-gara mudag ilmu nu kitu nya. Hayang boga organisasi siga aksan deui cenah. Dek nandingan aksan Sundawani. Nepikeun ka teu ngapalkeun Quran, teu ngaji hadis ya itu doraka ya. Tetap saja harus dengan yang wajib itu tafaqquh fiddin. Cekaplahnya atau non aya dina jual beli kabulna da aya terkengeng menjual harga menjual dua transaksi. Dalam satu transaksi itu modelnya yang pertama si penjual mengeluarkan dua harga, yang dua harga itu tidak ada kepastian. Sok pilih yang mana saja. Contoh, kalau ini 1 tahun mobil dicicil itu 180 juta atau 200 juta. Tapi kalau 2 tahun 250 juta. Udah begitu, nggak disepakati salah satunya. Pastikan setiap pembeli dia akan mengejar yang 1 tahun. Biar 200 juta. Nah ketika dia mengejar yang 1 tahun lalu ternyata tidak bisa, berarti kan jatuh yang kedua tahun 250 juta aya riba di dinya. Karena ada tambahan waktu dan ada tambahan biaya. Kalau dari sejak awal ditetapkan sama yang 2 tahun saja biar beres, biar nggak terkejar. Kalau pilih 1 tahun lalu telat kan kena penalti, itu ribanya intinya. Ya kalau bapak pilih yang 1 tahun lalu ternyata telat kan pasti kena penalti. Penalti dalam transaksi begitu itu termasuk riba jahiliyah. Kalau riba yang ada sekarang lebih jahiliyah dari jahiliyah. Kalau riba jahiliyah begini Pak, seseorang pinjam 1 juta untuk 1 tahun, dia lunas 1 tahun atau kurang, itu nggak ada riba. Ada riba itu kalau dia telat dari 1 tahun baru ada riba, itu jahiliyah. Nah yang penalti itu riba jahiliyah. Kalau sekarang mah 1 tahun dek telat dek henteu pokoknya mah dileuwihan. Nah itu lebih jahiliyah dari jahiliyah. Ya itu
MUI juga begitu. Riba perbankan hari ini lebih jahat daripada riba jahiliyah, dalam fatwanya begitu. Lebih buruk daripada riba jahiliyah. Jadi Bapak pilih saja yang 2 tahun, udah selesai. Asal syaratnya tadi lunasan dalam 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak lunas lalu terkena cas, nah itu berarti Bapak dan pembeli dan penjual sudah terlibat dalam riba. Itu 2 transaksi dalam 1 transaksi itu. Lalu yang kedua, 2 transaksi dalam 1 transaksi itu modelnya ada 2 akad, akad sewa dan beli. Itu leasing munayna. Yang namanya leasing disebut sewa lain, disebut beli lain. Disebut beli kenapa? Ketika si pembeli telat 3 bulan diambil, kan tidak dibeli lagi. Misalkan dia sudah menyicil 1 tahun, sudah habis uang 10 juta, can lunas 20 juta, kan diambil lagi motor teh. Henteu sugan ku leasing teh dibayar ku FIF teh 10 juta uang kita diganti enggak kan? Udah hangus. Alasannya kenapa? Karena sewa. Alasan ti FIF teh di mana deui lah, nya teu hafal. Jadi alasannya sewa. Jadi uang 10 juta itu dihitung sewa. Kalau memang sewa, kenapa atas nama kita, pajaknya kita yang bayar, ya kan? Servis kusaha kurang nomor. Jadi palebah servis, palebah pajak, akadnya beli. Palebah dijabel, akadnya sewa. Nah ini dolim kan? Dolim. Jadi 2 akad dalam 1 akad haram, dan setahu saya ini para ulama sepakat ya, keharaman. Jadi kalau mau cicilan biasa saja ya, jangan ada leasing, jangan ada sewa beli. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang nyicil barang ke kita telunas, jangan langsung diambil, tapi diganti atau dibeli lagi ya. Kan langsung diambil, uang dia tidak diganti. Jadi tong aya nu kituan, udah aja. Jual beli cicilan biasa nggak apa-apa. Ya. Jangan terus kalau jatuh tempo jangan ada kelebihan. Bisinya aya di tukang kredit. Abi cenah kredit 2 tahunan. So. Ari PTS 2 tahun teh teu mayar deui, nya tagih pokoknya saja. Oh cenah kulantaran ini 2 tahun enggak lunas, tambah lagi. Itu enggak boleh, nya. Mang Ihin akhirnya kada di wartosan. Ya jangan karena cenah lamun teu kitu moal mayar-mayar, enggak. Ya, moal berkah kayak. Jadi udah aja tagih pokoknya saja yang 2 tahun. Nah, dana talangan haji itu begitu, ya. Mengapa kita protes ke MUI? Karena ada praktiknya, memang di MUI-nya enggak ada legalitasnya, cuma biasa we Bang, loba kamunisan. Saya tanya dulu ketika mau mendaftarkan haji ibu saya pilih 1 tahun gimana? Ya Bapak, silakan Bapak. Jadi kami kasih uangnya itu 26.500.000. Jadi yang 1.500.000-nya disebutnya uang ujroh. Uang ujroh itu uang administrasi. Oh iya, nggak apa-apa kalau uang administrasi kan. Tasiga kalau ada koperasi ya di kita BMT yang pinjam 10 juta, administrasinya 100.000 nggak apa-apa. Administrasi itu halal ujroh, ya halal. Cuma yang namanya ujroh itu tidak boleh bertambah karena waktu. Contoh, anu telat bayaran ke pesantren, ya, anu lunas 12 juta, anu telat 12 juta, itu uang ujroh. Cek pesantren deh, pokoknya anu telat nasa semester jadi 12 juta setengah. Telatnya 1 tahun jadi 17 juta, ngarah malah layar. Itu berarti riba ya. Kalau uang ujroh tetap. Nah ini kuana dipancing. Seandainya saya 1 tahun nggak lunas, Mbak, kumaha? Oh ya cenah, nanti berlaku lagi ada ujroh baru cenah gitu. Wah tuh cenah ujroh baru itu misalnya aja riba. Enggak, cenah ini masuknya ujroh, jadi akad baru lagi.
Nggak akad baru kan, ini akadnya yang ini. Saya pinjam 25 juta buat bayar ongkos haji, lalu bayarnya dengan ujroh 26 juta 500. Kenapa ada ujroh lagi? Ujrohnya berapa? 1,5 juta lagi. Wah, itu cetai riba gitu. Karena telat bayar, dan saya nggak niat telat bayar kan bisi gitunya ya musibah. Lalu kena cas lagi, itu sarwa jeung riba aja. Enggak cenah bapak, ini enggak riba, ini ujroh. Membaca tuh semua matahan abdi ge ngarti syariah jadi suri geus imbalan. Saya juga cetek guru syariah. Begitu ya, jadi 2 akad dalam satu transaksi itu. Bukan berarti jual beli cash kredit haram, enggak. Boleh cash, boleh kredit, boleh. Iya. Nah, ya normal itu. Saya pun kan, iya, karena kan logis kan. Kita kalau ada waktu 1 bulan, 2 bulan, kan kudu bayar karyawan. Kalau yang cash kan berarti sudah selesai. Kasar mulai karyawan kudu digaji. Ya. Uang teh lancar. Tapi kalau uang tidak lancar kan, kredit karyawan kan tetap kudu dibayar, temenang di kredit. Ya. Ada lumayan lagi kredit karyawan di kredit itu nggak bisa kan. Maka dari itu, iya. Nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh itu tadi ditentukan 2 dan tidak dipastikan mana mau cash mau kredit. Kalau kredit 1 tahun, kredit 2 tahun. Nah, yang nggak dipastikan seperti itu, kata Nabi kan falahu au kasuhuma awir riba. Kalau dia memilih yang kecil lalu telat pasti ada riba. Gitu. Tapi kalau ditentukan dari sejak awal 1 tahun, ya udah 1 tahun. Ya. Dan kalaupun dia telat dari 1 tahun jangan dikenakan cas jadi riba. Kalau yang tadi kan dia pasti beli 1 tahun, lalu dia telat masuk 2 tahun kena cas lagi. Nah, eta riba nanti didinya. Cekaplahnya. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.